Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara, hari ini saudara melihat bahwa ini ibu yang berbaju gold ya, kuning. Adalah teman saya, seorang istri pendeta. Siapa pendeta siapa Bu? Pendeta Gabriel Gangsar Susanto. Ya. Dan pendeta Gabriel sudah almarhum ya. Berapa tahun yang lalu? 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu ya. Jadi sekarang ibu single fighter di rumah ya. Dan saat ini saya ingin mewawancara, bertanya bagaimana perasaan ibu, padahal ibu adalah seorang yang melayani Tuhan dan masih usia muda ya. Muda pada waktu itu umur berapa? Umur 45. Pak Gangsar. Saya. Oh, Pak Gangsar terus? 47 waktu. Iya. Jadi masih muda sekali ya. Dan dia sudah dipanggil Tuhan pulang ke sorga. Lalu ada ayat yang mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, kan Pak Susanto, Gabriel sudah melakukan rencana Tuhan dan semua keluarga melayani Tuhan. Tapi suami meninggal, apakah ibu merasakan bahwa segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Bagaimana perasaan ibu pada waktu itu? Ya pasti walaupun suami saya udah sakit selama 1,5 tahun, tapi nggak ada yang pernah siap untuk ditinggalkan. Dan ketika peristiwa itu terjadi, saya merasa nggak ada yang baik gitu, karena anak saya yang pertama baru kelas 1 SMA dan yang kedua baru kelas 1 SD. Jadi itu pasti berat bagi saya untuk merasa bahwa itu kebaikan buat hidup saya dan anak-anak. Lalu saya tahu ibu bereaksi gitu ya. Ibu bagaimana? Ibu berkata kepada Tuhan bagaimana? Ya saya pasti marah ya. Saya marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ambil suami saya gitu? Tuhan panggil kami pelayanan ke Pekanbaru dan baru sekitar berapa tahun aja, dan Tuhan panggil suami saya. Dan di saat anak saya masih kecil-kecil dan masih sekolah. Dan saya marah sama Tuhan ya. Kenapa Tuhan melakukan itu kepada saya? Sebagai manusia biasa saya sempat stres dan sempat down juga ya menghadapi situasi itu. Ya, karena tidak ada orang yang siap ya untuk ditinggalkan kekasih ya. Dan ada anak kecil lagi ya, ibu harus menjelaskan ya bagaimana pada waktu itu. Jadi pada saat suami saya meninggal di rumah sakit, itu yang nungguin saya, anak saya yang besar dan abang saya ada. Sementara anak saya yang kecil itu diminta jemaat supaya tidur di rumah mereka gitu, karena kasihan tidur di rumah sakit. Jadi setelah suami saya meninggal, saya harus menjelaskan kepada anak saya yang besar, karena dia shock ya, dia kaget melihat ayahnya di ruang ICU dalam keadaan udah nggak ada gitu. Dan saya harus menenangkan dia, walaupun dia nggak nangis, tapi itu justru bikin saya takut, dia stresnya di dalam gitu ya. Dan saya harus menenangkan dia. Dan saya justru nggak boleh menangis di depan dia supaya dia kuat gitu. Nah besoknya ketika jenazah sudah dibawa ke rumah, ke gereja ya, dibawanya ke gereja karena lebih besar, saya harus menjelaskan kepada anak saya yang kecil yang baru kelas 1 SD, menjelaskan kepada dia situasi yang nggak tahu gimana menjelaskan kepada anak kelas 1 SD, papi itu meninggal gitu ya. Dia mengerti nggak ya makna meninggal itu ya. Harus menjelaskan dia dulu tentang surga yang indah, surga di mana orang akan bahagia tinggal di dalamnya gitu ya. Menjelaskan dengan pelan-pelan sehingga akhirnya saya menyampaikan bahwa iya sekarang papi udah di surga gitu ya. Jadi nanti Tista jangan kaget kalau masuk kalau masuk ke ruangan itu papi sudah ada di dalam peti gitu. Jadi ya pertama masuk ke ruangan anak saya nggak mau lihat ya, dia langsung masuk ke kamar dan sembunyi di kamar, nggak keluar seharian itu ya. Pastinya lebih sedih ya Bu ya? Iya pasti ya. Tapi ya perasaan sampai ya udahlah nggak usah tanya ya. Pasti ibu juga sedih banget ya. Masih muda ditinggal. Tapi setelah sekarang 6 tahun ya ditinggal suami, ayat ini berubah nggak pandangannya Bu?
bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apakah Ibu ada merasa kebaikan dari Tuhan, kebaikan bagi kehidupan Ibu? Ya memang cukup lama untuk saya akhirnya bisa bersyukur untuk situasi yang sekarang gitu ya. Cukup lama. Itu pun up and down ya. Kadang bersyukur, kadang saya bertanya lagi, Tuhan kenapa sih gitu ya. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan mau saya terlibat lebih dalam pelayanan. Dengan seiring berjalannya waktu anak-anak menjadi bertambah besar, udah bisa ditinggal-tinggal gitu maksudnya, dan ada banyak kesempatan melayani gitu, karena mungkin selama ini suami saya melayani, saya jaga anak-anak di rumah gitu kan, mengerjakan pekerjaan rumah, dan sekarang saya sudah banyak terlibat dalam pelayanan. Ya, seperti jadi bapak dan jadi ibu juga ya. Nanti saya mau bertanya juga dari sisi yang lainnya, tetapi saat ini wawancara ingin tahu bagaimana kegiatan Ibu ya selain di gereja, apakah ada kegiatan di masyarakat? Dulu pastori kami itu di sebuah komplek yang ada 25 kakak yang Kristen, dan suami saya diminta untuk melayani firman Tuhan setiap bulan, persekutuan ekumene. Orang tua, tapi mereka juga minta untuk remajanya, jadi sebulan sekali itu untuk orang tua dan remaja. Nah ketika suami saya nggak ada, mereka minta saya menggantikan, dan itu menjadi tantangan ya, karena saya mungkin jarang melakukan pelayanan, menyampaikan firman Tuhan pada waktu itu ya, dan itu menjadi tantangan, dan saya seperti nggak bisa menolak gitu, dan ternyata saya bisa melakukan itu. Jadi sebulan 2 kali saya menyampaikan firman Tuhan untuk yang orang tua dan untuk remaja. Nah akhirnya yang dulu nggak bisa karena terpaksa, tetapi juga mungkin Tuhan mau menunjukkan bahwa sebetulnya Ibu ada kemampuan untuk melayani dan juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, ini sedikit yang bisa, karena waktunya kita tidak berpanjang lebar, tapi ayat apa pegangan Ibu? Saya suka dengan Filipi 4 ayat 13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Setelah 6 tahun berlalu, saya melihat bagaimana memang Tuhan mengajar saya untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang bisa memberi saya kekuatan. Karena saya tahu ketika Tuhan mengizinkan suatu masalah datang, Tuhan pasti memberi jalan keluarnya, yang menyiapkan jalan keluarnya, termasuk menyiapkan orang-orang yang akan mendukung saya, mendoakan saya, mendorong saya, dan menyemangati saya. Jadi dapat melakukan banyak hal, dan yang diberi kekuatan oleh Tuhan ya, segala perkara dapat ditanggung. Tadinya tidak bisa berbagi firman Tuhan, sekarang bisa memimpin PA, bahkan di gereja sudah seperti gembala sidang. Tapi di gereja kita karena nggak mengangkat gembala sidang yang wanita, padahal tugas semua gereja dilakukan ya. Demikian dulu wawancara dengan Ibu, tadi belum disebut namanya. Saya Ibu Hani Susanto. Ibu Hani Susanto. Kita doakan ya Ibu Hani. Kita doakan Bu ya. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih karena begitu besar kasih-Mu yang sudah bisa memberi kekuatan seorang ibu yang masih muda, ditinggalkan oleh suami dan harus mengurusin 2 orang anak, dan semuanya sekarang dia dapat menanggung semuanya. Bahkan Tuhan sudah menunjukkan bahwa dia sudah bertumbuh dalam imannya selama suami tidak ada, bahkan dapat melayani lebih luas lagi. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kesaksiannya ini dapat menjadi kekuatan atau menguatkan bagi orang-orang yang mendengarkan renungan ini, karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, dan mohon Tuhan memberkati, menyertai, dan menolong Ibu Hani di dalam kesehariannya, di dalam pelayanannya bersama kedua anaknya. Dan kami percaya atas pemeliharaan Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.